Halo guys, perkenalkan nama saya Esther Surani Manua, NIM 21334010182 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Prima Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Autua Samosir SPD MSI. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi pokok pada perusahaan. Nah, yang pertama ada pengertian sistem akuntansi pokok. Nah, ini menurut beberapa ahli, yang pertama, Mulyadi mengemukakan bahwa sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Menurut Nugroho, mengemukakan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu alat yang dipakai untuk mengorganisir atau menyusun, mengumpulkan, dan mengikhtiarkan keterangan-keterangan yang menyangkut seluruh transaksi perusahaan di perusahaan, di mana para pegawai, kegiatan-kegiatan perusahaan, bahan-bahan, dan mesin-mesin dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga pengawasan dapat dijalankan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menurut Bridwan, sistem akuntansi yaitu sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data mengenai usulan satu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan baik dalam bentuk laporan-laporan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk memulai hasil operasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Sistem akuntansi pokok dirancang perusahaan untuk pihak internal dan pihak eksternal. Unsur-unsur sistem akuntansi pokok yaitu formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Contohnya, formulir adalah faktur penjualan dan bukti kas keluar. Yang kedua, jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan dan data lainnya. Yang ketiga, buku besar. Buku besar atau general ledger terdiri dari rekening ke rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Yang keempat, buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Nah, yang kelima, laporan hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan, laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya, laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak, komputer, dan tayangan pada monitor komputer. Nah, yang kedua ada bukti transaksi. Untuk melaksanakan atau menjalankan sistem akuntansi, bukti transaksi merupakan pemicu. Setiap pencatatan dalam catatan akuntansi dimulai dari bukti transaksi atau dokumen. Bukti transaksi adalah dasar untuk melakukan pencatatan. Karena itu, pengawasan atas penggunaan bukti transaksi mutlak dilakukan. Perancangan bukti transaksi yang baik harus memperhatikan kebutuhan informasi, rekening buku besar, dan buku pembantu serta jurnal. Untuk mendapatkan bukti transaksi yang sesuai dengan kaidah pengendalian intern, ada baiknya merancang bukti transaksi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan bukti transaksi. Nah, prinsip-prinsip penyusunan bukti transaksi tersebut adalah yang pertama, pencantuman identitas bukti transaksi. Yang
Yang kedua, pencantuman identitas perusahaan. Yang ketiga, rancangan sesuai kebutuhan. Yang keempat, adat tembusan atau kopi. Yang kelima, pencantuman unsur internal cek. Yang keenam, pencantuman nomor urut tercetak. Nah, yang gambar ini adalah contoh bukti transaksi yang banyak digunakan perusahaan. Inilah contohnya bukti transaksi yang digunakan di perusahaan. Ketiga ada jurnal. Dalam pencatatan transaksi, terutama yang kebanyakan masih manual, buku jurnal memegang peranan yang sangat penting karena merupakan catatan akuntansi pertama yang disusun secara kronologis. Buku jurnal terbagi ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus yang pada umumnya digunakan antara lain jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pemakaian bahan. Untuk merancang format jurnal khusus, hal-hal berikut ini harus dipertimbangkan. Yang pertama, pelajari karakteristik transaksi perusahaan. Yang kedua, pencatatan ayat jurnal standarnya. Yang ketiga, pembuatan formal jurnal khusus mengikuti ayat jurnal standarnya. Nah, contoh format jurnal khusus ini seperti gambar berikut, yaitu format jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Gambar yang ini jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Nah, yang keempat ada buku besar dan buku pembantu. Buku besar dan buku pembantu adalah catatan akuntansi kedua dalam siklus pencatatan transaksi. Format buku pembesar dan buku pembantu dapat dibuat dengan variasi beberapa bentuk berikut. Nah, seperti gambar berikut ini adalah format buku besar dan buku pembantu. Yang kelima ada klasifikasi dan kode rekening. Untuk menentukan klasifikasi rekening, pada umumnya metode yang digunakan adalah pendekatan laporan keuangan dengan mengambil skema laporan keuangan. Misalnya, untuk klasifikasi dalam neraca. Aktiva, yang pertama aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap aktiva, tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Selanjutnya hutang dan modal. Yang pertama hutang lancar, hutang jangka panjang, dan modal. Biaya-biaya usaha. Yang pertama biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Selanjutnya pendapatan dan biaya di luar usaha, itu pendapatan sewa dan biaya bunga. Yang keenam ada kode rekening. Penentuan klasifikasi rekening selalu diikuti dengan pemberian kode rekeningnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengklasifikasian, mengidentifikasian, dan pengarsipan. Ada beberapa metode pemberian kode rekening, diantaranya bagian A, kode dengan angka urut, yaitu kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, hutang dagang, hutang bank jangka panjang, modal, prive, pendapatan, biaya gaji, biaya bahan habis pakai, biaya penyusutan, biaya utilitas, dan biaya lain-lain. Yang B, kode angka blok. Metode ini memberikan sejumlah cadangan angka untuk klasifikasi tertentu. Berikut ini disajikan contoh pemberian kode rekening dengan angka blok. Itu pertama 01 sampai 24 aktivitas lancar, 25 sampai 33 aktivitas tetap, 34 36 aktivitas tidak berwujud, 37 sampai 39 aktivitas lain-lain, 40 sampai 49 hutang lancar, 50 sampai 59 hutang jangka panjang, 57 sampai 59 modal, 60 sampai 62 pendapatan, 63 sampai 89 biaya-biaya. Yang bagian C, kode kombinasi. Metode ini menggunakan kombinasi huruf dan angka tertentu. Contohnya AL01, AL242, AT33, HL413, M62.
Bagian D, kode kelompok. Metode ini menggolongkan rekening dalam kelompok tertentu. Dalam laporan keuangan yang disebut dengan kelompok adalah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Masing-masing kelompok memiliki golongan tersendiri. Setiap golongan terdiri dari subgolongan tertentu. Masing-masing akun dan digambarkan dengan bagan. Subgolongan mempunyai jenis, perluasan jenis akun ada di rinciannya. Nah, seperti gambar yang di sebelah saya ini. Ini adalah contoh kode kelompok. Nah, selanjutnya yang ketujuh, laporan. Laporan yang dihasilkan sistem akuntansi pokok adalah laporan keuangan dan juga berupa laporan-laporan yang lainnya. Nah, jadi kesimpulannya, sistem akuntansi merupakan suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Sistem akuntansi pokok dirancang perusahaan untuk pihak internal dan pihak eksternal. Unsur-unsur sistem akuntansi pokok yang pertama, formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Contoh formulir adalah faktur penjualan dan bukti kas keluar. Kedua, jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan, dan data lainnya. Yang ketiga, buku besar. Buku besar atau general ledger terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Yang keempat, buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Yang kelima, laporan. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya, laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi, laporan dapat berbentuk hasil cetak, komputer, dan tayangan pada layar monitor komputer. Demikian penjelasan singkat tentang konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi pokok pada perusahaan. Ditunggu video selanjutnya tentang sistem penjualan kredit dan sistem akuntansi piutang. Sampai jumpa minggu depan.